dan dia mampu menempuh perjalanan panjang, karena sesungguhnya perjalanan kita menuju Allah adalah perjalanan seumur hidup kita, dan itu panjang masanya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bi taqwallah, faqad faza al-muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Sadaqallahul 'azim, sadaqa rasulun nabiyil karim, wa nahnu 'ala dzalika syahidin. Alhamdulillah, segala puji dan puja bagi Allah. Salawat dan salam bagi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qudwah kita, teladan di dalam iman, di dalam Islam, di dalam ibadah, di dalam muamalah, di dalam dakwah, dan di dalam berbagai aktivitas kita sehari-hari lainnya. Tak lupa kita sampaikan salam untuk keluarganya, sahabatnya, para tabi'in, para tabi'in, dan kaum muslimin seluruhnya yang tetap istiqamah hingga hari kiamat nanti, dan mudah-mudahan Allah jadikan kita satu di antaranya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah, di dalam salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis ini dikeluarkan setidaknya di dalam 3 kitab hadis, di dalam Sahih Muslim, di dalam Musnad Imam Ahmad, dan di dalam Sunan Ibnu Majah. Di dalam hadis itu disebutkan an Ibni Umar radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, tajiduna an-nasa ka'ibil mi'ah la yajidu rajulun fiha rahilah. Kata Rasulullah, tajiduna an-nas ka'ibli mi'ah, kalian akan mendapati manusia itu seperti 100 unta. La yajidu rajulun, dan tidak kalian dapati seorang pun di antaranya fiha, di dalam grup yang 100 itu, rahilah, yang disebut dengan rahilah. Tidak sedikit hadis
yang Rasulullah memberikan pelajaran kepada kita tentang diri kita dengan mengibaratkan. Dalam riwayat lain misalnya disebut inna masalul mu'minina kamasalin nahlah, sesungguhnya perumpamaan orang beriman itu seperti lebah. Di dalam hadis ini Rasul mengatakan manusia itu seperti 100 unta yang tidak satupun dari yang 100 itu ditemukan rahilah. Lalu pertanyaannya, apakah rahilah itu? Kalau rahilah bukan unta, wajar dari 100 unta mungkin ada yang selain unta. Tapi rasanya tidak mungkin kalau mengibaratkan seperti itu. Maka kemudian para ahli bahasa menyebutkan, karena ini perbedaan bahasa, ada ibili, ada rahilah, dan juga ada ba'ir di dalam bahasa Arab yang menyebutkan istilah unta. Sehingga para ahli bahasa mengatakan al-rahilah hiya al-ba'ir. Rahilah itu adalah unta. Tapi kenapa kemudian dibedakan dari 100 ibili, 100 unta? Tidak ada satupun unta yang namanya atau jenisnya rahilah. Lalu apakah rahilah itu? Maka didefinisikan bahwa rahilah itu memiliki ciri-ciri yang berbeda. Yang pertama adalah al-qawiyyu 'ala al-ahmal wal asbab. Rahilah itu dia qawiyul ahmal, qawiyyu 'ala al-ahmal. Dia punya kekuatan dalam memikul beban. Maka sering diterjemahkan mudahnya rahilah itu disebutnya unta pemikul, unta yang memiliki kemampuan dalam memikul beban. Tapi dia bukan hanya qawiyyu 'ala al-ahmal, bukan hanya punya kekuatan dalam memikul beban, tapi juga wal asfar. Dia punya kekuatan menempuh perjalanan yang jauh. Memikul itu bicara kekuatan, power. Tapi asfal, perjalanan yang panjang, dia bicara tentang ketahanan, endurance, resistensi. Maka rahilah memiliki keduanya. Ada yang kuat tapi tidak kuat bertahan lama. Tapi ini sudahlah dia kuat, dan dia kuat memikul beban berat itu dalam jangka waktu yang panjang dalam perjalanan yang panjang. Itu ciri yang pertama. Ciri yang kedua dari rahilah ini adalah al-hasan al-manzar. Dia punya tampilan yang bagus, manzar, terlihatnya itu secara fisik. Kalau dilihat dia itu cakep. Kalau di zaman musim kurban, biasanya hewan kurban yang seperti ini disebutnya ganteng. Karena secara fisik tampilannya itu kelihatannya sangat bagus, proporsional, tinggi, besar.
kekar, kuat, berpunuk dua. Itu ciri yang kedua. Tapi ciri yang ketiga, kamilul awsaf. Dia punya gambaran yang kamil, lengkap, sempurna. Jika yang kedua manzar tadi, dia lebih secara fisik. Kalau awsaf itu dia lebih kepada karakternya, sifatnya. Ibarat hewan, dia tidak lihat tapi dia jinak, dia sabar, tidak mudah putus asa, dan lain-lain sebagainya, karakter dan sifat-sifat baik. Sehingga perpaduan antara yang pertama dengan yang kedua, itulah yang ketiga. Qawiyun 'alal ahmal wal asfal, ditambah dengan al-hasan al-awsaf, jadilah dia kamilul awsaf. Pokoknya kalau ngomongin rahilah sempurna. Sempurna dalam kriteria makhluk. Dan karena kekuatannya, ketahanannya, tampilannya yang bagus, sifatnya yang baik, maka dia juga memiliki an-najibul mukhtar. Karena tiga ciri di atas itulah, maka dia menjadi yang terpilih di antara yang lain. Dan karena 4 ciri itu, maka masuk ke ciri yang kelima. Wa idza kana fi ibilin urifa. Wa idza kana fi ibilin urifa. Jika dia ada di antara unta-unta yang lain, maka dia akan mudah dikenali. Karena beda. Fisiknya beda dari yang umumnya. Terus perilakunya juga beda. Kekuatannya beda. Ketahanannya beda. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu. Kenapa? Dan ketika dia menjadi yang terpilih, liqillatihi wa nadratihi, maka dia termasuk jenis yang sedikit dan langka. Bayangkan, Rasulullah sebut dari 100 tidak ada ditemukan. Tapi mungkin kalau lebih dari 100.000 per miliun, mungkin ada 1. Saking sedikit. Dan dia adalah yang terpilih. Dan Rasulullah menyatakan bahwa manusia itu seperti unta, dan di antara manusia itu ada yang rahil. Ada orang-orang yang terpilih, ada orang-orang yang punya kekuatan, ketahanan, kesabaran, perilaku yang baik, penampilan yang apik, performanya bagus. Dan begitulah seorang mukmin seharusnya. Karena seorang mukmin itu, jamaah sekalian, ketika dia baligh atau akil baligh, maka pada saat itu dia berstatus mukallaf. Mukallaf itu artinya orang yang diberikan taklif. Taklif itu artinya beban. Jadi mukallaf itu adalah orang yang diberi beban. Dan mukmin mukallaf, pemikul beban. Jemaah sekalian, apa beban itu? Beban itu adalah syariat, agama. Dengan semua yang diperintah dan dilarang oleh Allah, itulah yang dipikulkan
Nah, tapi kita juga sadar bahwa mukmin pun punya jenjang-jenjang level yang berbeda. Sehingga di dalam surah Al-Ahzab ayat yang ke-23 Allah mengatakan kepada kita, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, minal mu'minina rijalun shadaqu ma 'ahadullah 'alaihi faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir wa ma baddalu tabdila. Di antara orang-orang beriman itu minal mu'minina rijalun shadaqu, ada rijal-rijal yang benar apanya? Ma'adullah alaih, benar akan janji-janjinya kepada Allah, benar sebagai pengikut syariat itu. Ada mukmin yang bisa mengerjakan satu perintah, ada yang bisa mengerjakan dua, ada yang tiga, ada yang bisa meninggalkan satu larangan, ada yang dua, ada yang tiga. Tapi di antara mereka itu, di antara mukmin itu ada rijal. Rijal itu maknanya bukan laki-laki di dalam ayat ini, tapi rijal itu maknanya adalah orang atau mukmin yang memiliki kapasitas di atas rata-rata mukmin pada umumnya. Itulah rahilah. Rahilah di antara mukmin. Mukmin itu rahilah di antara manusia, dan ada rahilah di antara mukmin. Kita akan itu jemaah sekalian. Jadilah manusia-manusia pemikul. Jadilah mukmin-mukmin pemikul. Karena mukmin pemikul ini dia akan menjadi penyelamat umat. Dia adalah orang-orang terpilih. Dia orang-orang yang punya kekuatan dan dia mampu menempuh perjalanan panjang. Karena sesungguhnya perjalanan kita menuju Allah dalam perjalanan seumur hidup kita, dan itu panjang masanya. Sehingga ada yang taat tapi nggak tahan lama, setelah itu futur. Jamaah sekalian, kenapa saya sampaikan ini? Sebentar lagi, tidak sampai 1 bulan, kita akan bertemu Ramadan. Ramadan itu tidak biasa. Beban syariat yang ada yang kita pikul di luar Ramadan aja bagi orang tertentu terasa berat, apalagi Ramadan. Ada banyak yang tidak ada di bulan lain tapi ada di Ramadan, dan yang ada itu adalah beban taklif dari Allah. Tidak ada tarawih di luar Ramadan, tapi di Ramadan ada tarawih. Tidak diwajibkan, tidak diperintahkan bangun pagi untuk sahur sebelum subuh, tapi Ramadan diperintahkan. Tidak diperintahkan untuk berpuasa sepanjang hari selama 1 bulan di luar Ramadan, tapi Ramadan diperintahkan. Dan masih banyak yang lain, menghatamkan Quran dan lain sebagainya. Artinya kita akan bertemu dengan beban-beban yang lebih berat lagi. Pertanyaannya, mampukah bahu kita ini memikul beban itu? Karena Ramadan tak biasa, Ramadan luar biasa. Dan siapapun yang mampu memikul Ramadan hingga ke titik akhirnya, dialah manusia-manusia luar biasa. Dialah rajulun shadiqun, rijal-rijal yang benar di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Qulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد المصطفى المختار وعلى آله وصحبه الأخيار. أما بعد، أيها المسلمون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك السميع القريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك أن ترزقنا حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين.